Hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau yang kami puji. Engkau yang layak menerima pujian dari setiap kami ya Tuhan. Karena itu pada hari ini kami bersyukur Engkau tetap mengingatkan kami sesuai dengan pujian ini. Hanya satu-satunya Yesus Kristus Tuhan kami yang layak menerima pujian dan hormat dari setiap kami. Sebentar kami akan dengarkan firman-Mu, biarlah kami boleh bersama-sama belajar kembali untuk mendengarkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan hari ini kita melanjutkan apa yang kita sudah dengar bersama-sama untuk masuk di dalam sesi yang ketiga. Tetap topiknya adalah digoda namun tidak tergoda. Sekarang kita akan melihat godaan yang ketiga ini akan menyangkut kehidupan kita, hubungan kita dengan Sang Pencipta, dengan Tuhan itu. Saya akan bacakan dari pembacaan kita di dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang 8 sampai ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudaraku, di dalam fase yang ketiga ini dan yang terakhir, bagaimana iblis menyodorkan godaan yang sangat menyentuh sebagai urat nadi antara hubungan manusia dengan Allah. Dan itulah yang dilihat dan yang diketahui oleh iblis, bagaimana dia mau memutuskan hubungan manusia dengan Allah dengan menawarkan keindahan, kemegahan kerajaan dunia ini dengan syarat harus menyembah kepada Dia. Dan tawaran itu disampaikan kepada Yesus ketika Yesus dibawa ke tempat yang paling tinggi. Dikatakan tadi yang kita baca bahwa ketika dia ada di tempat yang maha tinggi, lalu iblis memperlihatkan semua kemegahan, keindahan kerajaan dunia ini. Memang menggiurkan, memang betul-betul membuat banyak orang terpesona. Tetapi saudaraku, Yesus mendengarkan kata-kata itu, dia langsung memutuskan bagaimana pengaruh dari iblis itu yang membuat tawaran yang sangat kuat. Dan Yesus tahu bahwa hubungan Allah dengan manusia yang paling mulia, yang paling baik dari segala-galanya adalah tentang penyembahan atau berbakti kepada Tuhan. Maka ketika itu ditawarkan, Yesus langsung dengan jelas berkata dan tegas. Dan dia menolak ucapan itu dan memutuskan. Apakah itu? Enyah, diusirlah iblis. Ditolaklah semua perkataan dan semua ucapan-ucapan yang dikatakan oleh iblis langsung di stop. Sehingga berkata dengan jelas, hanya kepada Dia sajalah
Nah inilah, tentu kita sudah tahu latar belakang dari iblis. Bagaimana iblis itu adalah pemimpin pujian, pemimpin sangkur atau kor, atau lebih jelasnya pemimpin penyembahan kepada Allah. Dengan pujianlah orang menyembah Tuhan. Dengan nyanyianlah, dengan mazmurlah orang menyembah kepada Tuhan. Dan itu diketahui oleh iblis. Maka dia berkata, kalau kamu mau kerajaan dunia beserta semua kemegahannya, aku akan berikan itu kepadamu dengan syarat, sembahlah aku. Jadi saudaraku yang kekasih, kita harus betul-betul dengan sangat waspada. Tawaran iblis ini tentang semua kemegahan, tapi yang menjadi pusat perhatian yang saudara harus dengan teliti ketika dia berkata, sembahlah aku. Sebagaimana awalnya, Lucifer itu, dia menyembah Tuhan. Dia pemimpin pujian. Tentu dia tahu bahwa Tuhan itu layak dipuji dan layak disembah. Tetapi karena dia memberontak, karena dia begitu sombongnya dia, maka dia dijatuhkan. Maka kita akan baca di dalam Yesaya 14 ayat 12. Saya akan bacakan ayat ini sebagai ayat untuk melengkapi apa yang saya sampaikan. Yesaya 14 ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Jelas bahwa iblis sudah dijatuhkan ke bumi. Dan sekarang karena dia sudah dijatuhkan ke bumi, dan dia dikatakan tadi, dia mengalahkan bangsa-bangsa. Oleh karena itu, dia berkuasa atas bumi, atas dunia ini. Maka dia menawarkan tadi keindahan dan kemewahan itu. Tapi sekali lagi saya katakan, tawaran itu langsung diputuskan. Langsung ditolak oleh Yesus. Dan berkata, enyahlah. Jadi berarti, kalau Yesus punya kuasa untuk menolak, Yesus punya kuasa untuk mengusir, bagi saudara dan saya juga diberikan kuasa dunamis untuk apa? Menolak. Kita harus menolak. Kalau ada yang mengajar kita, kalau ada yang mengarahkan kita tentang penyembahan kepada apa yang ada di dunia ini. Pujian kita, sesembahan kita, tidak ada yang lain selain daripada Tuhan, Sang Pencipta itu. Jadi saudaraku, saya ulang sekali lagi, kita harus menolak. Apapun tawaran, apapun godaan, apapun janji yang diberikan oleh dunia ini, karena dunia ini sudah dikuasai oleh iblis, maka saudara harus berani menolak dan berkata, tidak. Yang harus disembah, yang harus dipuji, yang harus diagungkan hanyalah Yesus. Maka dia berkata tadi, hanya kepada dia sajalah engkau menyembah dan berbakti. Pertanyaannya sekarang, sudahkah saudara hanya kepada dia menyembah, hanya kepada dia kita memuji, hanya kepada Yesus kita mengagungkan, kita berikan hormat kepada dia atas semua di dalam kehidupan kita. Kalau ada di antara saudara yang mendengarkan siaran ini, masih ada di antara saudara yang menyembah di luar dari berbakti kepada Tuhan, hari ini stop. Hari ini berhenti. Jangan lakukan itu. Karena itu adalah kekejian kepada Tuhan. Ya, maka di dalam
10 hukum itu sudah dijelaskan, ada satu perintah yang harus kita lakukan, bahwa dikatakan jangan ada ilah yang lain. Jangan ada sesembahan yang lain, hanya kepada Dia sajalah. Nah, kita kembali kepada apa yang kita renungkan hari ini, bahwa sungguh memang dunia ini ada di bawah kuasa daripada si jahat atau kuasa daripada iblis. Saya akan bacakan, inilah yang dikatakan oleh Yesus tentang dunia ini. Dunia ini ada di bawah kuasanya. Itu di dalam Yohanes 12 ayat 31. Lalu iblis juga menjadi penguasa di angkasa, Efesus 2 ayat yang kedua. Dan yang ketiga, dunia ini adalah menjadi ilah, 2 Korintus pasal 4 ayat 4. Jadi berarti dunia ini sudah jelas ada di bawah kuasa daripada iblis. Tetapi saya katakan hari ini, walaupun dia ada di bawah dunia ini di mana kita hidup, ada di bawah kuasa iblis, tetapi tidak sepenuhnya. Ya, saya katakan ya, bahwa saudara harus tahu dunia ini dikuasai oleh setan tidak sepenuhnya. Karena kita masih ada di dunia ini. Sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Tuhan, bahwa dunia ini semuanya akan berlalu. Dikatakan di dalam Alkitab, dunia ini nanti akan digulung seperti kertas. Langit dan bumi akan lenyap beserta isinya, tetapi firman-Ku, kata Tuhan, akan kekal. Artinya hubungan antara manusia dengan Allah tidak akan ada habis-habisnya. Tidak akan ada yang mampu untuk memutuskan, sekalipun dunia ini di bawah kuasa daripada iblis. Karena itu saudaraku, kita boleh mengetahui bahwa seindah apapun dunia ini, semegah apapun dunia ini, yang saudara lihat, yang saudara saksikan, jangan saudara sampai menyembah kepada apa yang ada di dunia ini, tetapi kita harus menyembah kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Itulah yang saya katakan tadi, bahwa penyembahan itu adalah jantung, pusatnya kita bisa berkomunikasi, kita bisa berbakti atau menyembah kepada Tuhan. Itulah yang paling indah. Maka saudara, kalau ingat bagaimana Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria itu, perempuan Samaria itu berkata bahwa kami menyembah Tuhan di gunung. Itulah yang diajarkan kepada mereka. Tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa di dalam Yohanes 4 ayat 23 sampai ayat 24, saya akan bacakan ayat ini. Dengar saudara baik-baik. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mengetahui penyembah-penyembah demikian. Ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jelas di sini Tuhan mengetahui, Tuhan mengenal siapa yang menyembah kepada Dia. Jadi karena iblis tahu tadi bahwa penyembahan kepada Allah itu adalah urat nadi, adalah jantung, maka dia mau putuskan itu. Tapi kita bersyukur bahwa itu jelas dikatakan oleh Yesus, hanya kepada Dia sajalah. Karena itu saudaraku, tidak ada sesembahan kita di dunia ini. Apapun itu, kemegahan dan semua keindahan ini yang ditawarkan oleh dunia, kita harus berkata, tidak ada
yang aku sembah. Tidak ada, hanyalah Dia. Demikian juga dalam hidup kita. Kalau kita sebagai manusia, antara hubungan kita dengan sesama juga, itu bisa mengganggu kita. Karena kita terbawa tradisi yang diturunkan oleh nenek moyang kita. Karena ini juga menyangkut kepada penyembahan. Sekarang kalau saya lihat masih ada orang, bukan hanya kepada Tuhan, walaupun dia orang percaya atau orang Kristen, menyatakan dirinya dia adalah orang percaya, tetapi masih ada sesembahannya, masih ada kepercayaan kepada yang lain. Contoh, ada orang sampai sekarang masih berkata bahwa berkat itu, pertolongan itu masih ada dari yang lain. Mereka masih mengharapkan. Yang saya lihat dan yang saya dengar, bahwa khususnya orang Medan, walaupun dia sudah dari kandungan menjadi orang percaya, tetapi masih ada punya kepercayaan bahwa antara hubungan orang yang hidup dengan orang yang mati masih ada. Maka mereka, yang orang-orang ini masih melakukan ritual untuk menyembah atau berhubungan dengan orang-orang yang disebut Sahala Niopu. Artinya roh dari nenek moyang. Nah ini saudaraku termasuk melanggar, menjadi kekejian bagi Tuhan. Karena Alkitab berkata tidak ada lagi hubungan. Dan di situ kita sudah ikut ambil bagian. Bahwa kita katakan orang yang meninggal di dalam Tuhan, dia sudah bersama-sama Tuhan di tempat yang disediakan. Itulah Firdaus. Belum sorga, tapi Firdaus. Nah, kalau Tuhan sudah bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, siapapun itu, orang tua kita, opung kita, mereka sudah ada di alam yang lain, bukan ada lagi di alam dunia di mana kita hidup. Jadi kalau demikian saya katakan hari ini, jangan ada lagi hubungan kita atau sesembahan kita kepada orang-orang yang pernah kita kasihi. Sudah putus hubungan dengan mereka. Mereka sudah ada di tempat yang Tuhan sudah sediakan. Kita masih ada di dunia. Maka perlu saudara harus ketahui, jangan sampai lagi kita melakukan itu. Itu akan membuat kita terganggu. Hubungan kita dengan Tuhan tidak sepenuhnya. Tadi Yesus berkata, hanya kepada Dia saja. Jadi tidak ada yang lain. Jadi soal orang yang meninggal, soal orang yang sudah mati di dalam Tuhan, memang suatu saat kita akan ketemu dengan mereka. Tidak ada hubungan lagi. Marilah kita melakukan suatu sikap yang baik, urusan yang baik. Hanya kepada Dia sajalah kita menyembah. Saya kira pada hari ini kita akan mengambil sikap yang sangat baik. Kita tidak tergoda, tidak terkontaminasi dengan arahan-arahan atau dengan berita-berita atau dengan masukan-masukan dari dunia ini. Siapapun dia, tapi kita mau berpedoman kepada firman Tuhan. Kiranya renungan ini dan fase yang terakhir ini memberikan masukan, memberikan dorongan supaya kita tetap setia hanya kepada Dia kita menyembah, berbakti, tidak ada yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat fase yang terakhir, yang ketiga ini. Kami boleh mendengarkan bagaimana kami harus mengambil sikap ketika kami digoda. Ketika kami, oh Tuhan, dimasuki dengan kata-kata bahwa di dunia ini masih ada hubungan atau sesembahan kami. Mungkin itu terhadap orang tua, kepada yang mendahului kami, atau kepada nenek moyang kami. Hari ini kami harus berkata sesuai dengan firman Tuhan, karena Yesus sendiri
sendiri berkata, tidak ada yang harus kami sembah, tidak ada yang kami puja, tidak ada yang menjadi sumber berkat bagi kami selain daripada Allah kami, Tuhan kami, tidak ada lagi. Itulah sebabnya hari ini kami mengambil keputusan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Maka kami tidak akan tergoda apapun. Kami harus berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberkati kami semua. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu kembali dan sampai jumpa dengan topik yang lain.